Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andro Nandagesa. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Ika Sakti, nomor BP 210003423002. Saya berasal dari Kabupaten Agam. Sekian dari perkenalan saya. Saya akan membahas tentang konsep pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara, serta pandangan hidup suatu bangsa tidak dapat berdiri sendiri tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pemandangan hidup. Dengan adanya suatu negara tidak akan ombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik dari dalam maupun dari luar akan pendidikan. Pancasila menerapkan tentang mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar. Percaya kepada Tuhan dan toleransi. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas dan kesetiaan sosial. Menurut Notonegoro, berdasarkan teorinya yang disebut kualitas, ada 4 kuasal. Yang pertama, teori material. Yang kedua, kuasa formalis. Yang ketiga, kuasa efisien. Yang keempat, kuasa finalis, yang merupakan penyebab lahirnya negara Republik Indonesia, penyebab kurangnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dan menyebabkan sebagai permasalahan. Yang pertama, masalah perpajakan. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, narkoba. Yang kelima, penegakan hukum. Keadilan, masalah terorisme, dan lain-lain. Adanya masalah tersebut, maka dilakukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk kembali mengingatkan dan memahami mengenai fungsi Pancasila dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi pendidikan Pancasila dapat usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran mahasiswa secara aktif, mengembangkan potensi diri untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Ada pilar pendidikan menurut UNESCO yang menjadi rujukan dalam. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mencari tahu, memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi apa yang dicita-citakan atau ditunjukkan. Yang keempat, learning to live, artinya belajar agar dapat hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain. Tujuan pendidikan Pancasila untuk berpikir dan bersikap rasional dan dinamis serta berpandangan luas sebagai masa intelektual. Alasan perlunya pendidikan Pancasila untuk membentuk karakter manusia profesional bermoral. Siswa diharapkan untuk memiliki kemampuan mengambil sikap sesuai hati nurani. Yang kedua, ada suatu masalah, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, sumber historis dan sosiologis dan politik. Sumber historis sangat penting, dapat dibolehkan menganggap remeh karena tujuan untuk kejayaan
Bangsa kemudian di hari sejarah mempunyai fungsi penting untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Di depan mahasiswa diharapkan untuk dapat mengambil pelajaran dalam peristiwa sejarah agar dapat mengulangi kesalahan-kesalahan dalam sejarah. Kenapa warga negara Indonesia selalu pada saat penjajahan di masa lalu karena dan kedaerahan kurangnya persatuan dan mudah dipecah belah dan kalah dalam persenjataan. Maka persatuan dapat mudah dipecah belah. Bangsa Indonesia dapat terjajah tujuan pendekatan historis dan meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar dalam menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia yang mengaji latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok dan mengaji masalah-masalah sesuai dalam masyarakat melalui nilai-nilai yang mengacu pada nilai Pancasila. Yuardis Pendidikan Pancasila Negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan pendekatan Yuardis menegakkan undang-undang mahasiswa berperan untuk membangun dan negara hukum formal dan negara hukum material sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial dan terbangun kondisi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hukum. Membahas tentang hukum-hukum perdata tetapi juga membahas tentang hukum tata negara. Ketiga, yang membutuhkan sosialisasi yang ke alam masyarakat sehingga setiap warga negara tahu dengan hak dan kewajiban masyarakat. Hanya menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan kehidupan yang harmonis, dapat mensejahterakan sumber politik pendidikan Pancasila yang bersumber dari kehidupan politik di negara Indonesia. Tujuannya kehidupan politik menemukan nilai-nilai ideal yang menjadikan kaidah atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok yang meliputi negara kekuasaan. Konsultasi baik kepada infrastruktur politik maupun struktur politik anggaran sebagai program studi dengan menarik dan efektif bersumber dari perguruan. Tinggi contoh ketersediaan sumber daya dan spesialis dalam studi saja menyebabkan kekurangan ketertarikan terhadap pendidikan Pancasila. Tentang yang bersifat eksternal adalah krisis dan keteladanan para ahli kehidupan hedonistik di dalam masyarakat yang bisa bermakna kesatuan bernegara, semangat juang. Berarti kekuatan berdasar negara Indonesia dinamika. Berarti kekuasaan bangsa Indonesia Pancasila berasal dari nilai-nilai Indonesia, korban dan para pahlawan Pancasila sebagai sumber kekuatan Indonesia. Karena Pancasila telah memuat sila ke-1 sampai ke sila 5. Dinamika dasar Indonesia pertama kali gagasan Pancasila adalah dari Muhammad Yamin Soekarno yang saat dirumuskan bersama hasil keputusan Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tentang di luar negeri akibat regresi militer Belanda. Pancasila terbukti berhasil kuat dasar persatuan kepada bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan hingga pada masa Orde Lama hingga Orde Baru. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002, pendidikan tinggi yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberi pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai landasan tersebut, mengembangkan deskripsi, mengembangkan materi pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengantar perkuliahan
dan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam kajian. Sejarah bangsa Israel. Dan ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, sebagai sistem. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh, Pancasila sebagai nilai-nilai pengembangan ilmu urgensi pendidikan Pancasila untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan dinamika yang akan datang. Apabila dan kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.